Hal-hal mistis terkadang memang membuat merinding dan penasaran. Sejumlah kejadian yang bikin merinding tak jarang dialami di beberapa tempat, terutama pada malam hari. Kita simak beberapa bangunan angker di Jogja, dan jangan nonton sendirian. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Istana Bang Goib. Suasana horor mulai terasa. Sebelum masuk ke dalam gedung Istana Bang Goib, disambut dengan patung Jawa yang bernama Gupala atau Dwarapala. Patung ini terletak di dua sisi pintu utama gedung yang bernama Cinta Bala dan Bala Buta. Kedua patung yang diletakkan berseberangan ini sebenarnya melambangkan positif dan negatif. Tujuannya adalah untuk menolak energi negatif atau penjaga yang masuk. Siapa sangka bahwa gedung ini sudah kosong dan terbengkalai sejak tahun 1997. Meski sudah terbengkalai sejak 1997, namun gedung ini masih beroperasi hingga saat ini. Tentu saja hal-hal gaib yang mengoperasikannya disebut sebagai perbankan gaib. Segala hal mulai dari security, teller, debt collector, hingga direktur di lantai atas masih ada. Para sosok yang bekerja di gedung terbengkalai ini gak hanya bertugas untuk kepentingan gaib saja. Mereka ada hubungannya dengan manusia yang masih hidup. Setelah terbengkalai, gedung Istana Bang Goib ini menjadi jaminan dan banyak tumbal yang diletakkan di sana. Rumah Pocong Sumi. Pasalnya cerita masyarakat pun selalu merujuk pada lokasi yang mempunyai unsur mistis dan klinik, menyimpan banyak misteri dan fakta menarik sebagai salah satu hunian yang legendaris. Meski rumah berhantu ini selayaknya sebuah hunian biasa pada umumnya, rumah ini bisa didatangi sekalipun saat malam Jumat Kliwon. Namun ada beberapa penghuni rumah yang sangat legendaris. Alasan rumah ini dinamakan Rumah Pocong Sumi dikarenakan nama penghuni rumah ini bernama Sumini. Usut punya usut, kisah ini melatar belakangi munculnya penampakan Bu Sumini. Kondisi rumah yang masih sangat bagus ini bukan tak mungkin ada penunggu dalam yang menjaga rumah ini dalam kondisi yang baik. Saat memasuki rumah ini di siang bolong, tamu yang hadir untuk melakukan eksperimen akan disambut langsung dengan wangi yang tidak berkesudahan namun bersifat menyejukkan. Pesanggerahan Taman Siswa Kaliurang. Sebuah rumah tua yang kesannya masih horor yang terkenal terasa angker. Dari luar rumah tua itu sudah menunjukkan kesan horor. Cat bangunannya banyak yang telah mengelupas, beberapa bagian telah ditumbuhi lumut, tumbuhan merambat, apalagi dengan pohon yang daunnya telah habis berguguran di bagian muka rumah. Lokasinya pun sedikit tersembunyi jauh dari jalan, apalagi beberapa bagian bangunan ini telah hancur lebur karena terkena dampak dari erupsi Merapi pada tahun 1994. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat, tempat itu pada awalnya didirikan pada zaman Belanda sebagai villa tempat peristirahatan. Penampakan-penampakan di sini sudah ada sejak rumah ini masih aktif digunakan sebagai villa.
Terkadang ada suara-suara seperti hentakan sepatu, suara orang mandi, penampakan noni Belanda, dan sebagainya.